Fasal asalis haulal adabil jahili. Jadi kemarin kita udah membahas al-arabiyah wa isuha, makna al-jahiliyah wa bi'atu arabul jahiliyah wa tabi'atuha. Sekarang kita langsung masuk ke dunia sastra di zaman jahili. Ada 4 poin yang harus kita tahu di sini, yaitu awal yaitu syair al-jahili, tentang awal permulaan atau benih-benihnya syair al-jahili itu gimana sih ceritanya. Asyir al-jahili baina riwayah wa tadwin. Riwayah itu yang lebih cenderungnya ke musyafahah ya, antar lisan. Kalau tadwin dia udah penulisan. Kemudian nadharatul intihal fi syair al-jahili. Al-intihal itu dia seperti halnya ada bait syair. Bait syair itu dikatakan bahwa syair ini itu buatannya si ini, buatannya penyair ini, padahal aslinya enggak. Tapi dibikin syair yang ada itu dinisbahkan ke si penyair A. Nah, itu disebut dengan nadharatul intihal. Karena zaman jahili itu kan dia bait minna, bait annal an. Sudah jauh masanya gitu. Jadi bisa aja terjadi yang namanya intihal. Ya, itu ada beberapa ulama yang bahas tentang ini. Beberapa lugawiyun, adabiyun, al-udaba ya. Gimana pendapat mereka kita lihat di sini. Ada nadoriyah yang dari orang-orang gorob, orang-orang syarek, ulama hadis gitu. Ulama al-hadith yang modern maksudnya. Masadir syair jahili, dari mana sih kita bisa baca syair jahili? Ayo al-an nabda fi an-nuqta al-ula, awalnya itu syair al-jahili. Yabdu anna dhuhur syair fil asr al-jahili kana asbaq min dhuhurin nathar. Ya, di sini pembahasan mana lebih dulu sih syair atau nathar? Balkan akthar intisyaran minan nathar wa dzalika lisababaini huma. Kan gini, kelihatannya syair itu lebih dulu muncul daripada nathar ya. Di sini kalian tahu kan bedanya syair sama nathar? Syair itu yang dia harus mandum dan mukofa. Mukofa itu punya kofiyah, mandum itu ada nidomnya seperti halnya mereka masuk ke bahar di salah satu buhur asyriyah yang kita pelajari di ilmu arud dan ilmu kofiyah. Jadi syair itu dia yang mandum dan mukofa. Tapi kalau nathar enggak. Dia enggak ada nadum dan enggak ada kofiyahnya. Seperti hitobah, risalah, hikam, amsal, wasoya, gitu-gitu ya. Dan syair itu juga aktsaru intisyaron, yang paling banyak tersebar, paling banyak digunakan, paling banyak terdengar, yang paling muntasyar gitu ya. Wadali kali sebab ini kenapa? Apa sih faktornya? Awalan, anna syair yakumu alal khayal wal atifah, amma nathar fa yakumu alal tafkir wal mantik, amma al khayal asbaq wujudan minat tafkir wal mantik. Oke. Faktor yang pertama yaitu syair itu dia pondasinya itu khayal. Khayal itu ya apa bahasa Indonesianya? Imajinasi gitu, cuma berangan-angan. Dan atifah, atifah tuh kayak masyair gitu ya, dan pakainya perasaan syair itu. Kalau nasr itu dipakai tafkir, mantik. Orang itu bisa paham peribahasa atau hikam amsal itu kalau dia udah mikir apa maknanya yang terkandung di situ kan jadi pakai tafkir dan pakai mantik, pakai logika. Jadi kayak formal banget gitu kan kalau nasr. Tapi kalau syair itu dia santai, pakainya perasaan, pakainya imajinasi, kayak gitu. Wal khayal asbab wujudan minat tafkir wal mantik. Dan di sini khayal dikatakan lebih dulu ada daripada tafkir dan mantik. Sanian intisyarul ummiyah bainal Arab, dan orang Arab itu di sini ummi. Ummi itu bisa didefinisikan sebagai tidak bisa membaca dan menulis ya. Atau huruf gitu. Wa qudratum al-aliyah ala hifdzi syair. Mereka itu punya kuatud dzakirah. Mereka itu kalau ngafalin itu ngingat itu gampang, dan mereka itu jago banget gitu loh kalau ngafalin. Tapi kalau untuk baca dan nulis itu kurang. Maka syair itu kan dia dilafatkan secara lisan, kemudian didengar, dilafatkan lagi, dengar lagi, dilafatkan musyafahatan gitu. Jadi lebih em, lebih di lebih tersebar gitu. Faqad tahayyat li syair asbab ja'alathu ashal hifdon. Nah, syair itu paling gampang dihafalin. Contohnya kalau kalian ngafalin lagu lebih gampang kan daripada ngafalin teks ya kan. Teksnya yang teks nggak ada nadanya gitu misalkan. Syair itu kan dia ada aturannya, bahar itu kan dia bikin harokat sukunnya pas dari setiap bait ke bait, akhirnya gampang kalau ngafalin gitu kan. Kalau cengkok dikit ada satu lafal yang hilang kerasa gitu kan. Kayak lagu, kalau lagunya kalian ada satu atau dua kata yang gak pas pasti kerasa lagunya nggak gini deh perasaan kan gitu. Wa al sak bidzakirah minan nathar, dan lebih melekat
di ingatan daripada nathar. Nadranil aswat al-muntadimah karena suaranya itu pas, melodinya pas, nadanya pas, ada auzan arudiyahnya juga. Fasyiar kutubun wifqa intidami sautil aswatil huruf wa adal intidam ja'alul qasaid tusri ilal adhan wa tu'allik fiha. Jadi lebih melekat di ingatan kita. Belidofa ila ihtiyajin nathar ila i'malil fikr. Apalagi yang namanya nathar itu butuh mikir, butuh mantik. Males kan jadinya, lebih enak yang khoyal dan masyair atifah gitu. Wa hadha lam yakun mutawafiran fil akal al-arabi aninda lidam taqala asy'ar ila al-usur at-taliyah wa tafadha al-akal al-arabi bikathir minhu akthar minan nathar. Akhirnya bisa ada perpindahan syair itu terus menerus dari jil ke jil, dari generasi ke generasi. Wa ma wasalana minasyi'il jahili yashudu bi'uluwi bayanihi wa qudratil fanih. Kan kita tahu ya, Al-Quran itu turun untuk sebagai mukjizat. Mukjizat itu yang menunjukkan kelemahan hal lain. Hal lainnya itu apa? Syair-syair zaman jahili ini. Nah, berarti syair-syair zaman jahili itu tandingannya Al-Quran gitu loh. Nah, walaupun memang hakikatnya pasti mukjizatnya lebih menang Al-Quran gitu. Yang lebih kuat dan bisa menunjukkan kelemahan syair-syair zaman jahili ketika itu. Mujizat kan gitu dia gunanya. Ya misal waktu zaman Nabi Musa berarti mujizat ketika itu kan sihir. Berarti ketika zaman itu banyak orang ahli sihir, tapi tetap Nabi Musa sihirnya lebih keren gitu kan. Seperti itu juga di Al-Qur'an. Syair-syair jahil itu keren. Banyak ahli-ahli syair, banyak orang ahlul lugoh, adib itu keren-keren. Nah, dan yang keren itu pun tetap bisa dikalahkan sama Al-Quran. Kan gitu deh. Fungsinya mukjizat tahadi, li tahadi untuk menantang apa yang wow ketika itu gitu kan. Dan memang Al-Quran ini kan mukjizatnya akli. Mukjizat akliyah. Jadi dia bakin abadan yadumu fid dawam. La yumkinu ayakuna bi ayyi hal minal ahwal mumathilan lil bidaya qawlu syair fi hadal asar. Nah, jadi mimma wasala minasyair jahili yang nyampe ke kita nih, syair jahili yang ada yang kita baca. Itu jadi bukti banget kalau misalkan syair jahili itu uluwu bayanihi. Bayannya itu dalam banget dan tinggi gitu maksudnya. Keren gitu. Wa qudratil fanni ala seninya itu seni yang kualitas best quality gitulah. Wa hadha yakidu anna ma wasalana la yumkinu an yakuna bi ayyi hal min al-ahwal mumathilan li bidayati qawli syair fi hadzal asr. Lakin la yumkinu ma'rifatu bidayati syair al-jahili bidiqqah. Sebenarnya kita nggak bisa dapat sih syair jahili pertama kali itu apa itu kita nggak bisa dapat secara detail atau secara konkretnya itu nggak bisa dapat. Dia ada miwujudin tadwin munaddam fil jahiliyah karena zaman jahiliyah itu belum ada penulisan. Kalau ada penulisan kan jelas gitu. Yang nyampe ke kita tulisannya ini gitu misalnya. Fala na'rifu syi'ran Arabian illa qabla lisan biqarnin aw nisfin ila qarnaini minaz zaman. Jadi yang nyampe ke kita tuh sebenarnya cuma sebagian aja malah nggak tahu sebagian itu cuma sulus, sumun atau sudusnya aja ya. Syair jahili atau syair yang qoblal Islam ya. Itu tuh yang nyampe ke kita tuh sekitar 1 abad setengah atau sampai 2 abad lah sekitar itu. Padahal kurun tawilah kan sebelum itu masih banyak masa. Terus syairnya kemana ya? Walakin asy-syi'r alladzi wasalana kana jayyidan mimma yadullu ala wujudi muhawalatin sabiqah kama kana li syi'r manzilah adimah wa daurun barizun fin nashri amjadil qabail wal isyadah. Jadi syair itu punya peran kalau misalkan syair itu keren, qabilahnya itu juga ikutan keren gitu. Apalagi kalau bisa madah, bisa fakhar, bisa hija ke yang lain gitu ya. Syair itu punya manzilah jadinya, punya peran, punya kedudukan yang penting. Ahsab, mahamid, madah gitu ya. Mafakhir, fakhar. Kan syair itu ada yang dia fakhar. Maksudnya apa? Syair itu berarti artinya dia isinya, maksud dari isinya, gur syairnya itu adalah membanggakan kaumnya atau membanggakan diri sendiri. Kalau masuk Islam dia bangga dengan keislaman biasanya gitu. Madahnya madah ke Rasul. Kalau zaman jahiliyah berarti madahnya ke satu kabilah gitu-gitu. Memang ya dulu ala qauli syair fi marahil mubakirah lakin hadan nitaj asyiri lam yasilna. Tapi belum nyampe ke kita sih hasil-hasilnya. Wa qad asyara Jahid ya seorang ulama, seorang sastrawan lugawi ila qadiyati syi'r al-arabi faqala wa amma syi'r fahadisul milad sagirusin idza stadharna syi'r wajadnahu li anja al-islam khamsina wa mi'ah. Pendapatnya Jahid, syi'r itu sebenarnya termasuk hal yang baru, hadisul milad. Dan baru ada itu sekitar 150-an tahun ya. Wa idza stadharna bi goyatil istidhar fa mi'ati am. Tapi kalau benar-benar kita lihat lagi ya sekitar 200 tahun.
Wa min aqdami syu'ara alladziina 'arafna akhbarahum wa wasalatna asy'aruhum Umrul Qais bin Hajar Al-Kindi. Yang termasuk penyair yang hasil karya syairnya nyampe ke kita dan kita tahu dan masyhur awi-awi gitu ya. Itu Umrul Qais bin Hajar Al-Kindi ya. Sebenarnya ada pendapat sih kalau Umrul Qais itu penyair yang menyampaikan ke nar atau ke neraka gitu ya karena isi syairnya itu biasanya tentang gozal atau gombal ke cewek si A, si B, si C gitu. Alladzi kalau innahu awwalu man waqafa bidiyar. Waqafa bidiyar itu maksudnya apa? Diyar itu kan dar ya. Wastauqafa wa baka wastabka. Jadi ceritanya misalkan dia cintanya bertepuk sebelah tangan. Misalkan sama Laila gitu ya. Nah, kemudian Laila pergi ninggalin tempat itu. Nah, waqafa diyar kemudian Umrul Qais datang ke tempat itu, ke Atlal, ke puing-puing rumah peninggalannya si Laila itu. Kemudian dia di situ meratapi kepergiannya Laila yang ninggalin dia, yang cintanya cuma sebelah tangan. Kemudian dia di situ menangisinya, kemudian bikin syair tentang Laila lah gitu. Lakinnahu huwa nafsuhu yutaki syairan akhar aqdam minhu baka al atlal. Atlal itu tolal ya, artinya puing-puing. Puing-puing ratapan lah gitu. Meratapi kepergian sang kekasih lah gitu lah. Wahwa bnu khadda fayaqulu iwajan ala talalil muhaili la'allana nabkid diyara kama baka bnu khadam. Jadi kalau kita ngelihat ke atlal atau puing-puing peninggalan kekasih gitu, ya bisa aja kita ikutan nangis. Seperti hanya tangisannya Ibnu Khodam itu. Walam yakun Banu Kalab bada bid'an fil qabail. Fakullu qabilatin idda'at li syairiha. Jadi setiap kabilah itu punya penyair khusus. Punya penyair, punya juru bicara syairnya gitu lah. An awala au akdam Famru'ul Qais fil Yamaniyah wa Abidul bin Abros fi Bani Asad, Muhalhal bin Rabi'ah fi Taglib, Amru bin Kumayyah wal Muraqqash al-Akbar fi Bakar wa Abu nih Muraqqash itu juga dia ceritanya sedih banget nih. Abu Dawud fi Bani Iyad haula jami'an mutaqarribuna fi zaman dan mereka deket sih masanya, masa hidupnya tuh sama. Dan setiap kabilah punya penyair-penyairnya itu. Jadi kalau misalkan siapa sih awal awal syair di Yamaniyah Amrul Qais, Bani Asad siapa Ubaid, Taglib siapa Muhalhal dan lain-lain. Walam ya'thur ulama ala syi'rin qadim mudawan biqalamin jahili. Jadi kita belum nemuin nih para peneliti, para ilmuwan, para lugawiyun juga nggak nemu syair qadim yang tertulis gitu. Fakulu ma yu'raf min hadha syi'r mustamad min afwahir ruwat alladziina kan yatanaqaluna al-asy'ar al-jahiliyah an tariqir riwayah wal hifdz. Jadi emang tadi kita tahu orang Arab itu kuat dzakirah ya. Jadi mereka itu bisa dapatnya itu dari musyafahah, dari secara lisan. Lisan ke lisan hafal, hafal, hafal kayak lagu-lagu gitu. Dari anak-anak kecil aja bisa hafal gitu kan. Apalagi lagu TikTok gitu misalnya. Hafal terus dari mulut ke mulut tersebar lebih. Jadi kayak zaman sekarang aja lagu itu lebih tersebar daripada khutbah-khutbah ceramah-ceramah yang ada ya. Makanya syair itu lebih aksaru intisyaron daripada nathar. Begitupun juga zaman sekarang kita lihat lagu itu lebih banyak dihafal, diingat dan dilantunkan oleh orang-orang daripada melantunkan yang ceramah datar gitu kan atau kata-kata mutiara yang pendek padahal dan helwa gitu, enak didengar, maknanya bagus, tapi gak banyak dihafal, lebih hafal orang-orang itu lebih hafal lagu gitu kan. Wa ta'udu asbab dzalika ila intisyaril ummiyah indal Arab ya. Wakilatul asail tadwin dan zaman itu belum ditemukan yang namanya polpen, yang namanya kertas gitu kan. Makanya Al-Quran aja ketika turun itu kan ditulisnya alal warok di atas daun atau di atas pelepah kurma, di atas batu kayak gitu kan. Jadi emang ya mustahil udah ditulis gitu. Ketika itu aja belum belum ditemukan adawat kitabah gitu. Oke. Jadi ditulisnya apa? Alal hijarah, rokikoh di atas batu, julud di atas kulit hewan, idom di atas tulang-tulang ditulisnya itu. Ya, nahal di atas daun kurma, pelepah kurma, wa ma ilaihi atau dia nulisnya kayak gitu. Wa fi ba'dil asy'ar jahiliyah isyarat ila wujudil kitabah wa nukusyah. Tapi ada juga yang syair-syair jahili itu ada yang jadi isyarat gitu, jadi indikator kalau misalkan ada kitabah wa nukusyiha, tulisan dan juga
Nukus tuh apa? Ukiran gitu gitu ya. Wahia taruddu fi matawi wasfi syu'ara lil atral warusum ad-darisah. Kaqaulil Ahnas bin Syihabit Taglibi At-Taglibi musyabihan atlal mahbubah ya, yang itu juga isinya tolal ya. Jadi emang zaman jahiliyah itu banyak atlal, banyaknya ratapan puing-puing peninggalan kekasih gitu. Atlal mahbubah bil kitabah alal jilad arokik, yang ini tuh tertulis di atas kulit ya. Libnati Hatan bin Auf manazil kama rakashal unwan fi rakki katibihi. Wal Arab kanu ya'tamiduna fi hifdzil asy'ar. Jadi memang orang Arab itu menghafal syair-syair ala riwayah asy-syafawiyah dari mulut ke mulut. Sampai khutbah, wasiat, amsal juga. Fala gorwa ayyakuna di'amatus samir indahum wa madaru halaqatil qaum ladaihim fi mawasimihim wa nadawatihim wa qad adda dhalika aidan ila dhuhuri halaqat minasyu'ara irwah alladina ya'khudhu ba'dahum an ba'd. Jadi mereka berkumpul, mereka saling melantunkan syair, kemudian akhirnya tersebar dari mulut ke mulut gitu. Tamam?